Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Islami Part 2. Kali ini kita akan membahas tentang nasakh dan mansukh. Saya Raffi Nasr Ramadan dan saya sendiri Farhan Rashid Abdillah akan menemani kalian kurang lebih 15 menit ke depan. Oke, untuk selengkapnya kita telah mendatangkan dua tamu fenomenal. Yang pertama dari ilmu tafsir. Ada Mas Radit, monggo perkenalan dulu Mas Radit. Jadi halo, assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Radit Darmanandika. Saya di sini sebagai narasumber terhadap podcast yang bertajukkan tentang nasakh dan mansukh. Ya. Kita tidak saja mendatangkan dari ilmu tafsir, tetapi juga dari usul fiqh. Monggo Mas. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musi Ramadan, dari narasumber untuk menjelaskan tentang topik yang bertema nasakh dan mansukh. Oke, jadi karena requestan dari kalian semua bahwasanya Mas nasakh mansukh dong. Jadi kita akan membahas nasakh mansukh. Pertama-tama gini aja. Apa sih nasakh mansukh itu dari ilmu tafsir dulu dah? Bagaimana? Jadi kalau dalam ilmu tafsir sendiri, nasakh dan mansukh secara bahasa itu artinya ada yang mengatakan izalah yang artinya membuang. Kemudian ada yang mengatakan juga sebagai tabdil atau pengganti. Kemudian ada juga yang mengatakan sebagai takwil, merubah. Dan secara syariat atau secara istilah dapat kita ketahui bahwa nasakh dan mansukh itu adalah berhentinya suatu hukum yang lama akan adanya suatu hukum yang baru yang dijalankan. Oh, jadi seperti menghapus hukum yang lama dan mengganti yang baru begitu Mas Radit? Nah, ya seperti itu. Oh, jadi begitu. Kalau dari usul fiqh sendiri, apakah definisinya berbeda yang berhubungan dengan nasakh mansukh ini? Tidak jauh berbeda, karena dalam usul fiqh juga berkaitan dengan ilmu tafsir. Oh iya. Ya, sehingga ilmu tafsir merupakan ilmu alat untuk memahami ayat, tentang memahami Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut. Sehingga usul fiqh ini mendalami apa hukum yang terjadi terhadap dalil yang hukumnya berbeda dan menghapus apa yang dimansukh dari ayat itu. Ya. Terus begini pertanyaan saya, mengapa sih harus ada nasakh mansukh dalam Al-Quran begitu? Jadi adanya nasakh mansukh. Jadi sejarahnya begini, Al-Quran itu diturunkan secara bertempo-tempo atau bertahap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurun waktu 23 tahun saat Nabi diutus menjadi Rasul. Nah, dari dalam kurun waktu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran, ayat baik itu berupa ayat-ayat kisah, ayat-ayat tentang akidah atau ayat-ayat yang lainnya, termasuk ayat-ayat hukum, itu menunjukkan bahwa itu Allah ingin membangun syariat Islam itu dari awal hingga mencapai titik sempurnanya pada syariat Islam yang paling sempurna. Nah, sehingga apa yang datang itu tidak terus langsung mengagetkan orang-orang yang emang mayoritas di Arab itu orang kafir awalnya. Oh iya ya, memang dulu di tanah Arab itu masih zaman jahiliyah. Jadi kalau langsung gitu kaget mungkin kan ya? Kaget, maka mereka tidak akan menerima apa yang dibawa oleh Rasul apabila Rasul membawakan ajaran dengan apa langsung plek gitu. Ya. Oh iya ya, masuk akal juga. Seperti contohnya apa yang membuat orang kafir menerima tentang hukum syariat, yaitu tentang misalnya khamr. Jadi bagaimana? Ya, jadi dalam ayat Al-Quran itu ayat yang menjelaskan tentang khamar. Pada mulanya Allah itu menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa khamar itu sebenarnya tidak apa-apa. Oh berarti khamr itu awalnya halal-halal saja ya? Ya, sebenarnya awal ayat pertamanya itu. Oh iya. Kemudian dalam beberapa kurun waktu setelahnya Allah menurunkan ayat lagi, khamar itu dilarang ketika mendekati sholat. Jadi bertahap gitu, yang sebenarnya boleh bebas kapan saja, kemudian diharamkan pada ketika masuk sholat. Ya. Kalau bahasa kerennya sekarang berarti step by step begitu ya? Ya.
sehingga ayat terakhir itu kayak menjelaskan bahwa ilat yang ada pada Homer itu lebih besar daripada manfaatnya, sehingga keputusan terakhir dalam Homer yaitu diharamkan. Sehingga orang kafir itu mengerti bahwa apa yang datang itu kebaikan untuk mereka. Bahasa mudahnya itu biar tidak kaget gitu loh. Nah, ini kan nasa mansu kan sudah ada dari dulu kan ya? Iya. Apakah nasa mansu ini berlaku selamanya sampai hari kiamat? Tentu saja. Andai kata kita sebagai manusia menjalankan suatu hukum dalam kehidupan kita. Nah, kemudian sekiranya hukum itu sudah tidak pantas lagi untuk dijalankan atau kita laksanakan aturannya, maka ya begitu, kita harus menghapus hukum yang kita jalankan itu dengan hukum yang baru yang lebih baik. Karena tidak mungkin ada hukum baru yang lebih buruk dari hukum sebelumnya. Karena tujuannya adanya hukum yang baru yaitu untuk mempermudah dari hukum yang sebelumnya ada. Karena menghapus hukum yang ada pada hakikatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya, atau pada akhirnya ya mengganti dengan hukum yang lebih baik. Nah terus kan di Al-Quran itu sudah ada ya Mas. Iya. Ada nasah dan mansukh. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya ini ayat nasah mansukh, ini ayat yang bukan nasah mansukh, itu bagaimana caranya? Apakah ada metode khusus untuk mengetahui bahwasanya ayat ini adalah nasah mansukh apa tidak? Pertama yang harus kenali, ayat ini harus berupa ayat hukum. Apa itu ayat hukum? Jika ada teman-teman yang belum tahu mungkin bisa dijelaskan. Jadi dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran, ayatul ahkam atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia itu ayat-ayat hukum itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum syariat. Dan di dalam Al-Quran ini ayatul ahkam itu atau ayat-ayat hukum itu terdapat 500 ayat. Banyak. Ya. Dengan kita mengetahui ayatul ahkam tersebut, kita dapat memilah dan kita teliti secara riwayatan sahabat atau ulama-ulama tabi'in tentang permasalahan yang ada pada ayatul ahkam ini, seperti asbabun nuzulnya, terkait lafadznya, mufradat dari ayat-ayat tersebut begitu. Kalau dari usul fiqh apakah ada perbedaan, apa juga sama-sama saja dengan ilmu tafsir, bagaimana? Iya, sama aja karena ini keterkaitan. Iya. Ya. Emang saya pernah dengar itu ya, ilmu tafsir sama usul fiqh itu tidak jauh berbeda lah. Oh begitu. Iya, saling melengkapi deh antara usul fiqh sama ilmu tafsir. Saya kira berbeda, ternyata saling berkaitan. Iya, saya pernah dengar, ya saling berkaitan apa berbeda Mas? Saling berkaitan. Jadi Berkaitan. dalam kalau ilmu tafsir itu adalah alat untuk mendalami atau menggali suatu hukum yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Dan Kalau usul fikih? Ya, usul fiqh untuk mencari hukum tersebut yang telah datang, sehingga meneliti hukum tersebut, apa yang membuat hukum tersebut berubah. Jadi begitu teman-teman. Ternyata usul fiqh dan juga ilmu tafsir itu saling berkaitan satu sama lain. Oke, back to topic. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Ini saya punya teman non Islam ya. Dia bertanya ya. Kan Al-Quran kan nasa mansukh kan berhubungan dengan perubahan hukum kan ya. Nah itu dia bertanya, kalau Al-Quran itu diubah-ubah, berarti Al-Quran itu juga pernah salah. Nah bagaimana pendapat Anda tentang pendapat teman saya itu? Kalau misalkan Al-Quran itu pernah salah. Ya, maksudnya kenapa harus dirubah-rubah? Kan Al-Quran dari dulu sudah benar, tapi kok dirubah? Berarti Al-Quran ini salah. Nah ya, gitu. Begitu. Gimana? Menegaskan apa yang tadi kami jelaskan, ya, bahwa bukan karena kekeliruan, akan tetapi demi kemaslahatan yang ada, demi kebaikan dalam jangka waktu seterusnya. Oh iya. Siap, Gitu. siap. Karena perubahan zaman ini kan harus disesuaikan dengan hukum yang ada juga kan ya. Ya. Itu untuk teman-teman dicatat ya, ini penting banget ini. Penting. Soalnya kalau tidak paham tentang ini bisa jadi salah paham antara kita. Bagaimana Mas Adi? kalau menambah dari pendapat
rekan saya barusan. Ya. Dalam bidang ilmu tafsir itu sejarah nasa mansuh itu ada. Ya. Bagaimana Karena Pak? penurunan terkait penurunan Al-Quran yang kurun waktunya 23 tahun itu, seperti yang dikatakan rekan saya barusan, tentu adanya gejolak masalah yang ada pada kurun waktu 23 tahun tersebut, Ya. sehingga membutuhkan hukum-hukum yang pantas pada masa tersebut. Nah, menilik dari bidang ilmu tafsir, nasa mansuh itu kan Allah menurunkan ayatul ahkam kepada kita semua, kemudian kita itu sebagai umat Islam itu Allah itu menginginkan kita agar kita tetap tentram lah dalam menjalankan syariat Islam gitu. Sehingga kita tidak merasa langsung terkejut gitu dalam kita menjalankan ilmu syariat Islam. Bahasa mudahnya itu kita malah dibuat enak oleh Allah. Soalnya kita itu tidak langsung jelek gitu. Jadi ada step by step yang kita bisa adaptasi dengan hukum tersebut. Seperti itu kan ya. Dan juga gini. Contoh saja, contoh ayat nasah mansuh dari Al-Qur'an itu berbunyi apa? Bagaimana? Biar teman-teman ini ada yang bisa meneliti di rumah. Jadi dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dalam penjelasan tentang khamar seperti yang saya katakan tadi, yang pada awalnya khamar itu boleh, pada ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dalam makna ayat tersebut sebenarnya khamar itu boleh. Kemudian ayat ini dinasa atau dihapus dengan hukum yang baru dengan ayat yang datang berbunyi la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah mendekati salat jika kalian sedang mabuk. Iya, iya. Nah, kemudian Allah menasah kembali hukum yang kedua ini dengan ayat innamal khamru wal maisiru wal itu min rijisin amali syaitan. Ya. Oke. Jadi setelah kita berbicara panjang lebar, kita melupakan satu hal. Kita belum mengetahui sejarah adanya nasah mansuh itu bagaimana. Langsung saja kita tanyakan kepada dua narasumber kita. Nah, adanya nasah mansuh itu bermula ketika adanya ayat-ayat yang menurut anggapan mereka itu saling bertentangan. Padahal ayat tersebut tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi dengan diunggulkannya kemaslahatan bagi hukum yang baru yang mengganti hukum yang lama. Nah, dan ini tidak bisa dikompromikan. Dan dalam konteks agama lain, nasah mansuh itu disebut juga dengan al-bada. Dan al-bada ini berbeda dengan nasah mansuh, yang dimana nasah ini la yusabbihul jal atau tidak disebabkan oleh ketidaktahuan atau kekeliruan yang ada. Akan tetapi kalau di al-bada konteks agama lain itu yusabbihul jal atau disebabkan oleh ketidaktahuan. Nah, Yahudi dan Nasrani menolak konsep ini. Akan tetapi kita sebagai orang Islam itu menerima konsep tentang nasab. Ya. Kalau dari tambahan mungkin dari ilmu tafsir? Ya, dari bidang ilmu tafsir sejarahnya memang begitu. Kalau misalnya kita menilik kembali tentang ayat yang menjelaskan tentang khamar, misal ada orang-orang non-Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW itu bertanya begini, loh dalam ayat ini hukumnya begini, tapi dalam ayat ini hukumnya begini, dalam ayat ini hukumnya begini. Berbeda-beda begitu ya? Ya, kemudian mereka bilang, jadi syariat Islam ini tidak konsisten. Gitu. Dari Nasrani itu? Ya, Dari kemudian Nasrani. mereka juga pasti berkomentar, berarti Allah menurunkan ayat ini karena Allah tidak tahu apa hukum sebenarnya yang pantas pada umat Islam. Ya Allah, ya terus. Tuh. Jadi komentarnya gini, semisal kita ketahui ya, kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian kita disusui. Beranjak dewasa kita melewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, kita kan sudah pasti tidak tersusui lagi oleh ibu. Iya. Tentu saja kita akan berkomentar kalau melihat itulah, itu kan juga tidak konsisten namanya.
Ya. Ya, Sudah ya. masuk logika itu. Jadi maksudnya itu gini, anak kecil kan dulu disusui sama ibunya. Terus beranjak dewasa SMA, kok tidak disusui sama ibunya? Ada orang yang berkata gini, "Bah, itu anaknya ibunya nggak konsisten. Dari kecil udah disusui, gedenya nggak disusui, kan nggak konsisten namanya." Tapi kan di akal kita itu sebagai hal yang lucu. Bagaimana perihalnya anak yang sudah dewasa kok masih disusui saja oleh ibunya begitu loh. Nah, Menilik kembali dari komentar rekan saya tadi. Komentar orang-orang Muslim kepada Nabi Muhammad SAW berarti Allah itu tidak tahu hukum yang pantas bagi umat Islam. Jadi komentar saya itu begini. Dalam ilmu tafsir itu ada yang namanya istilah nasah dan ada yang istilahnya itu namanya bada. Nasah ini adalah tergantinya satu hukum yang lama dengan hukum yang baru, akan tetapi Allah itu mengetahui akan hukum setelahnya. Sementara dalam istilah bada itu definisinya mengganti hukum yang telah lama dengan hukum yang telah baru disebabkan oleh ilah atau ketidaktahuan. Jadi seperti yang dikatakan rekan saya tadi, kalau nasah itu pendapat para ulama itu layas dibulja. Allah itu tahu akan hukum setelahnya. Karena misal Allah tidak tahu berarti kan Allah bukan nggak tahu, tidak seperti dicantumkan dalam Asmaul Husna Al-Alim yang Maha mengetahui. Nah, kalau bada itu tentu tidak tahu. Nah, sehingga dalam Al-Quran ini itu istilah yang lebih tepat digunakan itu nasah, bukan bada. Nilai komentar akan orang-orang Yahudi atau Nasrani pada masa Nabi. Jadi begini, perbedaannya itu di penekanannya di kalau nasah mansuh itu berganti namun tidak karena ilah begitu. Iya, benar. Tidak adanya karena ilah. Tapi kalau bada itu ada ilahnya begitu ya. Karena ketidaktahuan. Iya. Terus alasan adanya nasah mansuh itu apa sih? Dari ilmu tafsir mungkin pertama. Jadi mengingat kata saya tadi, Allah itu menurunkan ayat, menasah satu ayat karena Allah tahu akan hukum setelahnya. Itu karena Allah sayang kepada kita, seperti ayat tentang Muhammad yang awalnya boleh, kemudian tidak boleh ketika memasuki sholat, hingga tidak boleh secara pasti, secara mutlak. Ya, itu karena Allah menginginkan kita agar kita secara bertempo lah. Biar tidak kaget ya seperti tadi itu ya. Seperti contoh gampangnya ya, seperti anak SD. Anak SD maka ketika belajar matematika itu tidak mungkin langsung dikasih dengan statistika. Langsung pelajaran SMA itu ya. Pitagoras tidak mungkin, tapi diberi dengan dasar-dasarnya. Pertama menghitung jari mereka. Yang kedua dengan mengurangi dan jumlahan pengurangan sehingga bertahap ketika dia telah menguasai itu sehingga dia belajar perkalian, pembagian, dan sehingga mereka sampailah pada titik tertinggi ketika belajar matematika itu seperti Pitagoras ya, rumus-rumus yang sulit yang kita pelajari setiap hari itu ya. Dan juga terakhir aja ini kayaknya pertanyaan terakhir karena para kru sudah capek ya. Sudah mengatakan bahwasanya waktu sudah terpenuhi. Ya. Pertanyaan selanjutnya begini. Oh iya, kita belum membahas macam-macam nasah mansuh itu apa aja. Langsung saja sebutkan bahwasanya macam-macam nasah mansuh dari ilmu tafsir dulu mungkin. Jadi dalam ilmu tafsir itu ada saya sebutkan ya. Ada 1, 2 hingga 4. Ada 4. Langsung singkatnya saja biar tidak Jadi dalam memakan waktu. Ilmu tafsir itu menjelaskan macam-macam nasah mansuh itu dalam pembagian pertama itu tentang penggantian hukumnya. Jadi ada istilah badal asyad, badal akhaf, badal mutasawi dan ghairu badal. Badal asyad adalah mengganti hukum yang lama dengan hukum yang baru, yang mana hukum baru itu terasa berat, sifatnya itu berat. Seperti contohnya apa? Contohnya ya khamr itu bertahap, itu jadi berat. Kemudian yang kedua ada yang namanya badal akhaf. Badal akhaf itu adalah pergantian satu hukum yang telah lama pada hukum yang baru, yang dimana sifatnya hukum
hukum baru tersebut itu terasa ringan. Gitu. Contohnya apa? Contohnya itu seperti salat, tentang kisah Nabi yang Isra Mi'raj itu yang Allah memerintahkan kepada Nabi untuk yang merubah itu, yang pertama dari 55 rakaat menjadi 5 rakaat itu ya. Iya, itu badal apa? Oh, itu termasuk badal. Selanjutnya ada badal mutasawwi. Badal mutasawwi itu apa? Pergantian hukum yang lama pada hukum yang baru, yang dimana sifat hukum baru ini sama derajatnya, kesusahannya dengan hukum yang lama. Contohnya apa ya? Contohnya kita silatun ila Rasulillah bihadiah. Jadi ada syariat mengatakan kalau seandainya sahabat ingin mengunjungi Nabi, hendaklah membawa hadiah. Kemudian Nabi menuturkan dalam hadisnya tidak perlu membawa hadiah. Begitu. Jangan langsung. Terus. Nah, ya dari usul fiqh. Ya ada di sini Nasa Mansu juga ada 4 versi ya, di mana yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua Al-Quran dengan As-Sunnah, terus yang ketiga As-Sunnah dengan As-Sunnah, dan yang terakhir itu As-Sunnah dengan Al-Quran. Nah, contohnya dari yang Al-Quran dan Al-Quran ini saya selain mengambil contoh khomer saja ya, saya mengambil tentang masa iddah istri ketika diceraikan, yang berbunyi ayat Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Yang dimana orang yang akan meninggal dunia atau meninggalkan istri atau menceraikan istri, itu masa iddahnya itu dengan menafkahi dengan selama setahun lamanya. Lama ya dulu. Sehingga istri itu akan merasa terbebani atau lebih berat dalam ini. Sehingga Allah menurunkan dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashran. Jadi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istrinya itu menangguhkan dirinya dengan beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, iya. Dan ini akan memudahkan bagi istri. Dan ayat ini tidak tilawahnya tidak hilang, tetapi hukumnya yang berbeda, jadi ganti. Ayat ini masih ada dalam Al-Quran dan ketika kita membacanya kita akan tetap mendapat ganjaran. Akan tetapi kita menggunakan hukum yang lebih mudah, yang Allah menurunkan setelah hukum yang lebih berat, yang awalnya selama 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Jadi Allah itu meskipun mengganti hukum itu lafal di Al-Qur'annya itu tetap ada. Ada karena ada yang menghapus hukumnya, tapi ada tilawahnya, menghapus hukumnya beserta tilawahnya, dan ada yang menghapus tilawahnya tetapi hukumnya sama. Saya kasih contoh yang menghapus tilawahnya tetapi hukumnya sama. Contohnya yang tentang lelaki tua dan perempuan yang berzina, itu hukumnya kan dirajam. Dan hukum ini berlaku sampai sekarang. Nah saja dari ilmu tafsir bagaimana? Ya, jadi melanjutkan ke rekan saya barusan. Ya. Di dalam nasah dan nasah itu terdapat banyak macam. Contohnya nasahnya satu hukum di Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan Sunnah atau hadis, kemudian hadis dengan Al-Quran, kemudian hadis dengan hadis. Jadi dalam Al-Quran dan Al-Quran itu contohnya seperti yang Muhammad tadi, di ayat Al-Quran yang ini menjelaskan oleh kemudian dinasah oleh ayat ini yang berlaku. Nah, yang kedua itu ada yang Al-Quran dengan Sunnah, itu contohnya ada catatan kecil ternyata. Ya. Sedikit catatan kecil. Oke, siap. Contohnya tentang, kalau tidak salah ya, itu tentang perpindahan kiblat. Yang terpana ya terus. Yang awal kiblat itu menuju ke Baitul Maqdis,
Masjid, ya Baitul Maqdis terus dipindah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kemudian ada nasah yang sunnah atau hadis dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat itu ada sunnah atau hadis dengan hadis lainnya. Contohnya apa? Contohnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang kita ziarah pada kubur orang yang telah syahid atau orang-orang yang telah wafat. Kemudian dalam kurun waktu berikutnya Nabi membolehi kita untuk ziarah, untuk bermunajat, berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal. Kemudian dari segi berikutnya, dari macam-macam nasah dan mansuh itu ada 3 pembagian. Dalam nasah dan mansuh itu ada yang hukumnya itu dihapus, akan tetapi bacaannya itu tetap ada. Seperti tadi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Hukumnya dihapus, tapi bacaannya masih ada pada. Jadi misal hukumnya amar itu yang awalnya boleh, kemudian dalam itu kan tetap ada ya di Al-Quran. Ya, terus kemudian yang kedua itu ada bacaannya itu yang dihapus, akan tetapi hukumnya itu tetap ada. Ada itu. Ya. Seperti apa sebenarnya? Contohnya itu hukum terkait janda atau duda yang berbuat zina itu mendapatkan Rajam. Ya, rajam atau rajam. Iya. Itu dalam Al-Quran sebenarnya tersurat ya, tertulis dilamakan. Kemudian pada masa sahabat itu dihapus bacaannya. Siapa yang menghapus? Sahabat? Iya, dengan persetujuan Nabi. Kemudian yang ketiga itu ada ya yang menghapus bacaan tentang hukumnya itu beserta dengan hukumnya. Jadi bacaan yang berkait menjelaskan tentang hukum itu dihapus, hukumnya juga dihapus. Contohnya apa? Ya contohnya itu tentang yang ini hadis yang tentang sepersusuan, yang dimana awalnya 10 kali sepersusuan baru disebut 5 kali saudara rodoat. Nah, tapi di sini menjadi 5 kali. Jadi yang sepersusuan awalnya 10 kali jadi 5 kali, dan itu hitungannya bukan dari satu bukan hisapan ya teman-teman, jadi tegukan. Nah, glek begitu. Iya, tapi bukan tegukan cuman satu lewati ini saja, tapi tegukan sampai dia kenyang. Nah, itu terhitung satu tegukan. Sehingga Satu kali. menjadi 5 kali. Satu kali. Nah, ya. Oke, gimana? Oh, karena tidak terasa sudah begini-begini, kita bisa lanjut ke part-part selanjutnya saja. Oke. Nah, tidak terasa sudah sampai sore. Mungkin hanya segitu saja. Bisa saya tarik kesimpulan bahwasannya nasah mansuh itu adalah suatu adanya proses mempermudah suatu hukum menjadi hukum yang baru, yang dimana hukum tersebut menjadi lebih mudah. Kalaupun hukum tersebut menjadi berat, mungkin di situ terdapat pahala. Kalau Raffi Nasa mungkin ada kesimpulan? Dan juga nasah mansuh itu intinya tidak memberatkan kita. Bahkan Allah itu memberi fasilitas dengan adanya nasah mansuh untuk memberikan kita waktu untuk beradaptasi dengan hukum yang baru. Karena Allah adalah Maha tahu apa yang akan datang. Ya. Dan Allah tahu apa hukum yang terbaik untuk dijalankan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga kita semua mendapatkan rahmat atas apa yang kita bahas kali ini dan mendapatkan keberkahan atas ilmu yang kita bahas kali ini. Baik, kami pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan subscribe like. Jangan lupa komen. Tanya. Oke, thank you. Jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, assalamualaikum. Bye-bye.